Ya Bu, mungkin bisa dijelaskan sedang ada masalah apa? Kami ada masalah untuk pelaporan yang ada di Kartel dan ada di Bareskrim Jakarta. Ya Bu, mungkin bisa dijelaskan sedang ada masalah apa? Kami ada masalah untuk pelaporan yang ada di Kartel dan ada di Bareskrim Jakarta. Antara lain laporan kami yang terjadi adalah awalnya dilaporin sama saudara HK awalnya dengan laporan di Polda Medan dengan LP 1340 tahun 2021 terus SP3-nya tanggal 26 April 2022 sudah ditutup sama Bareskrim. Dari sana kita mendapat surat lagi dari laporan si Hakim pelihar pemalsuan yang Hakim HK lakukan, sehingga kita tidak ada pilihan lain, akhirnya kita membawa kasus ini ke Bareskrim dan ke Kejaksaan Agung. Sungguh kami merasa sangat milis, padahal masalahnya udah sangat gampang kalau kita sebagai orang awam, tapi ternyata setelah berjalannya kasus ini mulainya di tahun 2021 sampai kemarin tidak ada bisa di P21 kan laporan kami. Akhirnya perkara ini kami bawa ke Kejaksaan. Akhirnya tanggal 13 April tahun 2023 kami mendapat surat dari Kejaksaan yang menyatakan P21 akan segera kami dapatkan. Kami sangat berterima kasih kepada Kejaksaan Agung yang telah mengerti dan paham kesulitan kami dan kesengsaraan kami yang dilakukan oleh HK terhadap keluarga kami. Sehingga hari ini kami terima kasih, dalam kesempatan ini kami sangat berterima kasih kepada Kejaksaan yang telah memberikan keadilan untuk pelihara laporan kami. Dan kami sangat mengharapkan, karena tanggal 13 April telah diekspos di Kejaksaan, namun sampai hari ini P21 belum kami dapatkan. Jadi keadilan yang kami tunggu-tunggu itu sangat mahal. Waktu habis, energi habis, ternyata juga belum dapat kami rasakan keadilan yang sesungguhnya. Mungkin bisa dijelaskan Bu kronologisnya terlebih dahulu seperti apa sih Bu permasalahan dengan HK ini? HK ini sebenarnya itu adalah pekerja kami. Awalnya itu dia tuh tinggalnya di Lubuk Pakam, Medan. Tapi karena kehidupan di sana itu sudah tidak nyaman, akhirnya kami sebagai saudara sepupu kami bawa ke Sampit untuk membantu dan kami jadikan orang kepercayaan. Tapi di luar dugaan, si HK ini nggak bisa kita percaya. Semua yang kita percayakan ke beliau salah gunakan. Antara lain pemalsuan atau memberi keterangan palsu ke akta otentik yang tadinya hak kami adalah 100%, dirubah sama si HK menjadi 50%. Nah, proses ini juga sedang berlangsung di Bareskrim. Kami juga sangat mengharapkan keadilan yang sama bisa juga kita dapatkan dari Bareskrim, sehingga kita juga merasakan di era zamannya sekarang di negara Republik Indonesia ini masih kita mendapat keadilan yang sesungguhnya. Nah,
Kalau semua aparat berjalan dengan baik, keadilan pasti segera akan kita nikmati. Dalam kesempatan ini saya memohon kepada Bapak Kabar Eskrim sebagai ujung tombak dari segala laporan di seluruh Indonesia. Saya mohon dengan sesungguhnya, tolonglah kami, Pak. Karena HK ini adalah orang hebat. Kalau kami sendiri yang melawan, kayaknya kami kewalahan, sangat kewalahan. Karena kami paham, Bapak memang seorang Bareskrim yang sangat sibuk. Tapi dalam kesempatan ini kami mohon dengan sangat, Pak Kabar Eskrim itu bisa membantu kami. Sehingga di negara Republik Indonesia ini tidak ada yang punya hak eksklusif yang bisa membuat sesuka-sukanya terhadap perusahaan dan usaha kami. Berarti terkait apa Bu ya? Pemberian keterangan palsu terkait apa nih? Sebidang tanah kah atau apa gitu? Di dalam akte otentik yang kita maksudkan adalah akte di CV Prita Indah yang sebelumnya si HK itu tidak ada apa-apa, mereka dia hanya sekedar sebagai karyawan. Tetapi tiba-tiba di tahun 2019 dia menyatakan dia punya hak 50%. Nah, dengan yang 50% inilah mulailah penderitaan kami. Dengan semena-mena dia menguasai segala-galanya. Termasuk dengan sekarang yang terjadi di Kateng adalah lahan kebun kami itu sudah diobok-obok, sudah dihancurkan sama si HK. Jadi hari ini ya kami masih belum mendapat keadilan yang sesungguhnya. Tapi Ibu megang akte asli nggak? Maksudnya dalam konteks setiap CV itu pasti ada akte asli nih sebelum diubah itu kan? Iya. Bukti otentik itu juga masih Ibu pegang atau seperti apa? Di tangannya si HK. Di tangannya si HK. Karena kami sangat percaya HK. Karena selama ini, karena beliau adalah sepupu kami tidak sampai dimanapun kami tidak akan percaya kalau beliau berani melakukan hal-hal yang sangat licik seperti ini. Nah, pengalihannya itu maksudnya yang tadi Ibu bilang pengalihan dari 100 yang menjadi 100% menjadi 50% itu sejak kapan? Tahun 2019. Dari tahun 2019. Nah, Bu. dari pihak maksudnya dari pihak Ibu sendiri mengetahui itu Setelah dia sendiri yang kasih tahu ke karyawan, dia buat busu di sana. Dia minta karyawan harus mulai hari ini terhitung tahun 2019 di bulan, kalau nggak salah di bulan Mei. Dia bilang kamu ini bukan di bulan Mei, di tahun 2000 lupa ingat saya 2021. Dia bilang ini semua punya dia. Jadi bukan 50. Tapi ternyata setelah digelarkan di Bareskrim ternyata memang terbuka 50%. Bu, ketika bicara sebuah pendirian CV atau PT kan memang harus ada nama-nama orang ya, atau nama-nama pemegang sahamnya seperti itu ya. Benar. Ketika HK menguasai 50% berarti harus ada perubahan komposisi pemegang saham gitu kan. Apakah itu pernah dilakukan atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, seperti apa sih caranya dia bisa mengalihkan saham 50% ini ke dia gitu loh? Karena kan harus ada tanda tangan para pemegang saham ya, terutama saham mayoritas gitu. Karena yang dia rubah di dalam akte dari dari CV Prita Indah, di dalam itu dia datangin notaris. Tanpa sepengetahuan kami dia datang ke notaris dan dia cerita bahwa ini saham sudah 50% punya dia. Jadi tanpa ada konfirmasi ke kita, notaris Francisca langsung mengadakan perubahan. Nah itu juga kita tahu waktu digelar perkara di Bareskrim juga. Sehingga masalah ini kita komplain pada saat itu, makanya beliau pejabat yang mengadakan gelar, beliau bilang kamu orang ke SKT aja langsung dilaporkan masalah ini. Sehingga bisa lebih terang benderang kenapa si HK bisa merubah akte kami. Bu, apa ada RPS, rapat pemegang saham? Iya. Kan biasanya setiap tahun kan ada tuh rapat pemegang saham untuk sebuah perusahaan, apalagi perusahaan besar seperti itu. Apakah sempat ada RPS dan kapan terakhir rapat pemegang saham itu digelar sebelum peristiwa ini mencuat? Gak pernah, karena ini CV Prita Indah ini adalah milik keluarga. Jadi 100% keluarga. Si HK hanya pekerja.
tidak lebih. Artinya main belakang lewat notaris itu Iya, tadi langsung iya. menggelapkan. Heeh. Dan ibu tahu dari Barreskrim. Waktu itu justru karena masalahnya kan langsung ditanyain sama bapak yang menggelarkan, kenapa Anda merubah akte ini? Kata si HK, aku suka-suka saya. Oh kalau gitu bukan negara hukum lagi dong. Berarti ada 2 laporan Bu dalam satu kasus ini. Dalam satu kasus ini laporannya adalah terdahulu dia melaporkan kami penggelapan dalam jabatan karena dianggap saudara saya telah menggelapkan uang dia, padahal itu uang-uang saudara kami. Nah, jadi terus waktu digelarkan ditanyain kenapa kamu berubah, katanya ini kan hak-hak saya, suka-sukanya saya. Oh, kata si pejabat yang mengadakan gelar perkara khusus di Warsidik, oh nggak bisa, ini harus sesuai melalui mekanisme hukum, kamu harus bikinkan ada rapat, ada ini, ada itu. Nah, beliau bilang pokoknya saya siapapun saya tidak takut. Nah, akhirnya bapak-bapak yang ada di Barreskrim waktu kita gelar, sekarang juga kamu orang pergi ke lapor di lantai 4 kalau nggak salah waktu itu, makanya timbullah RP baru lagi kami buat laporan. Si HK memberikan keterangan palsu di akta otentik dan menggelapkan uang kami. LP-nya kapan Bu? RP-nya yang ini di tahun 2021. Tahun 2021 kita buat RP di Barreskrim. Bu, berarti yang hanya dilaporkan hanya HK. HK berikut istrinya. HK butuh istrinya. Heeh. Oke, tapi ketika kita bicara peralihan komposisi saham itu kan diketahui oleh notaris. Iya. Apakah ibu juga turut melaporkan notaris tersebut atau tidak? Karena ada unsur notaris itu juga turut membantu. Nah, kita serahkan ke pihak berwajib karena kita juga nggak paham, karena kita bilang pada prinsipnya waktu saat digelar ditanyain sama pejabat di sana, tolong tunjukin uang setoran kamu yang 50% itu mana kwitansinya, diperlihatkan ke kami sehingga kami jelas kalau itu memang kamu sudah store uang ke perusahaan, otomatis memang kamu punya hak, namun saat itu HK nggak bisa menunjukin. Oke, dari tahun 2019 kan berarti pertama kali. Iya. Itu total kerugian karena kan ini jatuhnya diduga menggelapkan uang perusahaan gitu berarti kan, karena dia mengalihkan beberapa persen saham dari perusahaan itu. Nah itu dari tahun 2019 sampai saat ini sudah berapa kerugian? Termasuk yang tadi lahan 14. Kira-kira 70-an miliar ada deh. Ada. Dan itu tidak tercatat dalam arti kata, namanya perusahaan kan pasti ada yang namanya catatan keuangan dan segala macam. Ada karena untuk pembagian lahan, kami kan punya lahan di Kalteng. Jadi dari tahun 2018, saudara saya yang ini tidak mendapat haknya lagi. Semua diambil sama si HK. Karena HK merasa dia dengan sendirinya memiliki 50% saham. Otomatis yang punya pembagian 50% dari hasil lahan adalah haknya dia. Nah, tadi Ibu bilang sudah ada surat untuk akan di P21 kan oleh Iya. kejaksaan. Sampai detik ini sudah ada kasasinya Bu di Polda. Apa yang dia lapor? Kalau dari Polda kami sudah mendapat ini SP2HP-nya. Bahwa akan ini sekarang mereka sudah tahap 1 di kejaksaan tanggal 19 Mei 2023 ini. 2023. Cuman sampai saat ini masih belum kita dapatkan. Berarti intinya tuh belum realisasi ya Bu? Belum. Dari Baru tahap 1. baru tahap 1. Karena dulu si HK pernah ditahan 60 hari di Polda Kalteng. Di Polda tidak dihadirkan ke Jakarta. Karena saat itu setelah dimasukin ke sel sama Polda Kalteng, ternyata kok si HK pergi kemana-mana, akhirnya dia bisa dikeluarkan di Polda Kalteng. Notarisnya notaris mana Bu?
Notaris Karteng di Sampit, namanya Ibu Francisca. Dari pihak polisian menduga nggak bahwa pembaruan ketetapan CV-nya ini cacat karena tidak menghadirkan ini? Untuk perubahan saham, Iya. otomatis seperti yang kami dengerin waktu saat itu digelar di Barreskrim di ruangan Warsidik, bahwa memang benar ini lu udah salah, kata penyidik Warsidiknya. Karena tanpa persetujuan dari pemegang saham sebelumnya, kamu saudara HK tidak berhak merubah sepihak. Itu hukum. Apapun kejadiannya, ini Anda salah. Lalu kenapa kalau udah dinyatakan salah, kenapa nggak langsung ditahan, Bu? Nah, Ibu itu kami juga tidak bertanya? semuanya kami juga nggak paham, karena yang kami tahu, kami berusaha sebisa kami sudah kemana-mana, ya kami cuma merasakan keadilan itu di tanggal 13 April ada surat dari Kejaksaan bahwa akan segera di P21. Nah, sekarang harapan Ibu sendiri, maksudnya dari Kejagung atau apa yang Kejari kejaksaan apa yang dan pintu. Saya dengan kesempatan ini, saya sangat mengharapkan aparat penegak hukum itu benar-benar melaksanakan apa yang menjadi dambaan kami masyarakat secara luas. Dan di samping dalam kesempatan ini, saya juga minta tolong Pak Presiden. Saya tahu Pak Presiden itu seorang yang baik dan sangat sibuk dengan hal-hal untuk kepentingan negara kami. Namun kesempatan ini mohonlah kami untuk supaya keadilan segera kami dapat. mungkin bisa dibilang ya sebagai hak hukum setiap warga negara ya, Iya. untuk mendapatkan keadilan setiap warga Untuk negara. hak kita sebagai warga negara dijamin negara. Tapi sekarang saya merasa HK itu segala-galanya. HK mengatur segala-galanya. Jadi yang tidak ada dijadikan ada, yang justru sesuai hukum tidak diindahkan atau tidak digubris. Karena saat kita mengadakan gelar perkara di Barreskrim, kami sangat-sangat excited atau kami sangat happy ya, karena keadilan telah datang kami rasakan. Tetapi ternyata tidak terwujud dengan jahatnya seorang oknum di Kejaksaan Tinggi Karteng. Hal inilah yang membuat P21 ini tidak terrealisasi. Harapan Ibu berapa lama deadline waktu setelah melapor ke Kabarreskrim? Kami sangat mengharapkan secepatnya, karena kami sangat menderita, karena kami tidak bisa menikmati lahan yang kami beli dari uang-uangnya kami. Yang menikmati itu tuh adalah HK semua. Ibu bilang tadi ini kan perusahaan keluarga, berapa yang terlibat di dalam? Kami bersaudara, tapi bukan saudara kandung ya, saudara sepupu semua. Maksudnya pemegang saham inti ya? Intinya itu kami ada dua dari saudara inti, yang duanya dari teman baik kita. Nah itulah yang kita buat merasa malu, karena keluarga kita yang berbuat, karena teman ikut kita kan karena percaya kita. Nah gak mungkin dong kalau kita itu punya niat jahat, kita mengajak orang luar merepotkan keluarga sendiri kan. Kalau gitu HK itu sekarang lagi udah belum ditanya, Bu. Kita tidak terpantau ya, karena dia orang hebat Pak HK ini, kemana-mana aja dia disanjung, di mana-mana aja. Kalau saya merasa ya, bukan saya seujon siapapun, karena cuma salah sekecil ini sertifikat hilang. Apakah sertifikat hilang kalau setiap orang berbuat pidana, besoknya saya melaporkan perdata? Berarti perdata itulah yang menjadi payung hukumnya, bukan pidana lagi. Apakah Indonesia ini seperti ini hukumnya berlaku? Karena saya nggak ngerti, saya sendiri pribadi udah nggak paham dengan apa yang telah terjadi sekarang. Kalau kasusnya berlalu, Bu, ada rencana melaporkan ke Kadif Propam? Saya akan melakukan hal itu juga. Kalau misalnya sampai berlarut-larut, hal ini juga. Tapi karena kita lihat sekarang bukan karena kesalahan di pihak kepolisian,
Pihak kepolisian telah menjalankan tugas dengan baik yang ada di kejaksaan. Itu udah tingkat lebih lanjut ya. Iya, karena kalau di Barreskrim dengan laporan-laporan yang kita adakan, beliau-beliau itulah telah membantu kami. Dalam kesempatan ini juga kami sangat berterima kasih ke Bapak Barreskrim yang telah dengan sungguh-sungguh mendengar kami masyarakat. Kami ini masyarakat nggak ngerti hukum itu kemana, tapi yang kami tahu semua uang yang ada di dalam perusahaan adalah milik kami. Terima kasih Bu. Terima kasih.